Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, pagi, malam semuanya yang melihat video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok yang beranggotakan 4 orang akan mempresentasikan PowerPoint kami terkait dengan senam, yaitu adalah mata kuliah senam aerobik. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Oke. Untuk yang pertama, ini di sini kami akan menjelaskan tentang senam aerobik. Ada 2 bab. Yang pertama adalah tanggung jawab senam aerobik, kemudian yang kedua esensi komunikasi dalam senam aerobik. Oke. Untuk yang bab pertama atau yang sekarang akan saya sampaikan, ini terkait dengan tanggung jawab senam aerobik. Oke. Di sini ada 4 orang teman saya, yaitu saya sendiri, Septian Bagas Panji Kurnia Aziz, IKOR 2018. Kemudian ada teman saya, Nur Faizi Ramadan, IKOR 2018. Kemudian Aldio Muhammad Riza, IKOR 2018. Dan kemudian ada juga Ahmad Saifuddin, IKOR 2018. Oke, untuk yang pertama akan saya jelaskan tentang basic ketika kita ingin menjadi seorang instruktur senam aerobik. Oke, di sini ada yang akan saya baca terlebih dahulu. Instruktur senam adalah pemimpin dan panutan untuk program latihan yang dilakukan. Maka dari itu, seorang instruktur senam aerobik diharapkan memiliki beberapa kompetisi. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang instruktur, itu ada beberapa hal yang harus kita miliki. Nah, yang pertama ada keterampilan fisik yang bagus. Ya, kita bisa contohnya adalah tubuh kita yang ideal atau tidak terlalu gemuk atau tidak terlalu kurus seperti itu. Kemudian yang kedua, penguasaan materi di mana dalam satu sesi senam kita hafal gerakannya dan lain sebagainya, lagunya yang bagus. Kemudian yang ketiga, memahami anggota tubuh atau anatomi. Ya, gerakannya kita harus benar, ketika kita lurus harus lurus, ketika kita berputar harus berputar dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, memiliki jiwa seni. Yang kelima, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemudian, memiliki jiwa kepemimpinan, di mana nanti kita harus selalu memimpin ibu-ibu atau bapak-bapak untuk mengikuti senam kita. Kemudian, memiliki jiwa simpati dan empati, di mana kita harus selalu menanyakan gimana keadaannya, masih sehat, masih kuat, dan lain sebagainya. Kemudian, memiliki rasa humor dan mudah bergaul, karena ini termasuk adalah senam yang fun, jadi tidak tidak apa namanya tidak terlalu sepaneng dan lain sebagainya. Kemudian 9, mengetahui keamanan, pencegahan cedera, dan mempunyai alat P3K. Jadi kita harus mengetahui bagaimana, oh ternyata ada yang keseleo, ada yang terkilir. Jadi kita harus bisa memahaminya, kemudian kita bisa menyembuhkannya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada prepare. Ya, apa sih yang kita sebelum melaksanakan senam, apa sih yang kita siapkan seperti itu. Oke, yang pertama di sini ada seorang instruktur datang lebih awal 15 menit sebelum dimulai. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan atau kita ingin memimpin, maka kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Ya, maksimal kita datang ke tempatnya 15 menit sebelum dimulai. Kemudian mengecek audio, sound, dan peralatan lainnya. Ya, kita ketika ingin senam yang besar atau yang banyak orangnya, kita harus mempersiapkan sound yang layak seperti itu. Kita harus mengecek apakah lagunya bisa dimainkan atau tidak seperti itu. Kemudian mengenal peserta atau menyapa. Ya, ketika kita ke tempat yang baru, ya minimal kita menyapa. Ya, untung-untung lagi kita bisa mengenal peserta. Oh, ibu ini, oh bapak ini, oh kemarin yang ikut ini, ayo bu ikut lagi, semangat seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah ketika kita mempersiapkan mental, ya di mana ya kita berdiri di depan audiens, kita meragakan suatu gerakan, kita memimpin mereka yang ikut senam dengan kita, seperti itu. Oke, selanjutnya nanti ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Muhammad
Aldi Muhammad Reza. Maaf. Oke, silakan. Ya, terima kasih Mas Bagas atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aldi Muhammad Riza dengan NIM 092. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjadi seorang instruktur senam. Oke. Yang pertama yaitu seorang instruktur senam aerobik yang siap mental atau harus mempunyai kesiapan mental dalam memimpin jalannya kegiatan senam aerobik. Yang kedua yaitu coba selalu memotivasi diri sendiri dengan berpikir positif bahwa saya bisa, dan juga hindari kata-kata negatif. Jadi karena mungkin untuk yang masih mau merintis menjadi seorang instruktur senam aerobik atau mungkin yang baru pertama kali, ya sebisa mungkin kita harus bisa memotivasi diri sendiri kalau kita itu bisa memimpin menjadi seorang instruktur senam. Bagaimanapun juga itu kan juga sebuah mungkin nantinya bisa menjadi lahan pekerjaan bagi kita, atau mungkin kalau memang harus sesuatu saat kita harus dibutuhkan menjadi instruktur senam, kita harus bisa. Kemudian dari kata-kata negatif, kita harus bisa membangun ekosistem atau mungkin kayak suasana agar nantinya bisa lebih fun atau mungkin bisa lebih menyenangkan jalannya kegiatan ini. Kemudian yang ketiga ada instruktur berantusiasme tinggi, simpati, dan menyapa nama. Sebagai seorang instruktur senam, kita harus punya semangat dan berantusias yang sangat tinggi. Jadi biar nantinya audiens atau yang mengikuti kelas senam kita juga ikut bersemangat. Kita juga harus bersimpati kepada audiens, selalu menyapa nama, agar mereka merasa bahwa kita care kepada mereka. Jadi mereka mengikuti senam ini dengan rasa bahagia, rasa simpati yang tinggi juga, lalu juga mengikuti senam ini dengan sungguh-sungguh agar apa yang kita sampaikan juga dapat diterima dengan baik dari audiens. Kemudian yang keempat, ada mental yang akan terbentuk sendirinya. Ya tidak dimungkiri ya untuk seorang instruktur senam yang baru atau baru saja merintis sebagai instruktur senam atau mungkin memimpin sebuah kegiatan yang lain juga, itu dibutuhkan mental yang kuat. Nah, mental yang kuat itu kan tidak secara instan kita bisa mendapatkan. Jadi mungkin bisa beberapa faktor yang bisa membentuk, di antara lain ya pengalaman, kemudian jam terbang mengikuti sebuah kegiatan, kemudian ya mendapatkan beberapa masalah atau hal-hal yang baru. Kemudian di poin yang kedua ada senam aerobik, yaitu salah satu contoh grup latihan. Maka seorang instruktur harus membangun aura positif sehingga peserta dapat merasakan kebersamaan. Seperti yang saya katakan tadi, ya sebisa mungkin kan kita harus bisa merangkul semua audiens agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, dengan baik, apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik, lalu juga ekosistem yang kita bangun untuk kegiatan senam ini juga bisa berlangsung dengan lama. Ya, selanjutnya Mas Bagas. Bentar, ini kita close dulu bentar. Oke. Kesalahan teknis. Sebentar. Ayo, silakan. Lanjutnya ini, Mas. Oke. Yang selanjutnya ada tips sebagai seorang instruktur. Yang pertama yaitu mulai dengan perkenalan. Kalau baru pertama atau mungkin ada peserta yang baru masuk di kelas kita, ya sebaiknya kita mengenalkan diri dulu, siapa kita, ya, dari mana, biar mereka juga tahu, kita juga bisa tahu audiens kita siapa saja, biar makin akrab. Kemudian berpakaian selayaknya dan tidak mengintimidasi peserta.
Ya, kalau mau melakukan olahraga atau senam terutama ya kita harus bisa berpakaian selayaknya. Kalau mau senam ya berpakaian seperti seorang yang mau senam, kemudian tidak mengintimidasi peserta yang harus berpakaian seperti itu atau harus berpakaian seperti ini. Enggak, harus ya paling tidak itu bisa nyaman, bisa dipakai dengan baik. Kemudian beritahu peralatan, kondisi tempat, format latihan dan juga kelasnya. Ya paling enggak sebelum kita memulai kegiatan tersebut, melakukan senamnya ya kita harus beritahu dulu peralatan yang digunakan apa aja, yang harus disiapkan apa aja, mungkin kondisi tempatnya juga seperti apa, di mana, kemudian format latihan dan kelasnya seperti mungkin kalau yang baru mengikuti baru-baru ini ya kita pakai format latihan yang biasa-biasa dulu, yang basic-basic dulu, nanti kedepannya ya baru meningkat itu. Kemudian beritahu manfaat, tujuan dan juga program latihan. Ya kalau kita melakukan kegiatan, kita ya selayaknya pemimpin di kegiatan tersebut ya kita harus memberikan manfaat, apa yang akan menjadi manfaat, kemudian tujuan kita melakukan senam aerobik itu apa, terus program latihannya seperti apa, biar nantinya tidak terjadi kebingungan di antara peserta atau audiensnya. Jadi jelas program ini mau dibawa kemana, mau seperti apa, biar mereka juga nyaman, tidak merasa penasaran atau bagaimana mungkin kalau nantinya ada yang bertanya-tanya. Kemudian beri semangat dan juga kata-kata positif. Kalau mau memberi semangat ya kitanya sendiri harus membangun semangat kita, harus bisa memotivasi diri kita sendiri, kemudian baru bisa memotivasi peserta-peserta senam kita, baik itu mungkin dari yang sudah ikut lama atau mungkin yang baru, harus bisa kita rangkul dan juga memberikan semangat dengan baik. Kemudian setelah membuat aura positif selanjutnya adalah memimpin peserta. Next Mas Bagus. Ya, kita harus bisa memimpin kegiatan senam aerobik sebagai instruktur senam. Yang pertama yaitu briefing apa yang akan dilakukan. Untuk kegiatan yang akan dilakukan mungkin semua di suatu hari kita akan memimpin, ya kita harus briefing dulu kepada peserta, ini yang akan dilakukan, programnya ini, kelasnya ini, gitu. Kemudian yang kedua memberikan contoh gerak yang baik dan benar. Ya kalau sudah jadi instruktur senam kan kita juga harus bisa memberikan contoh yang baik dan benar. Masa iya kita menjadi instruktur senam, masa gerakan kita kayak orang malas ya seadanya gitu. Ya kita harus bisa semangat terus mencontohkan yang baik itu yang bagaimana. Kemudian yang ketiga memberi waktu peserta untuk mencoba. Jadi setelah kita memberikan contoh seperti sebuah gerakan yang ini atau mungkin stepnya bagaimana setelah gerakan ini, terus gerakan ini, itu ya kita beri peserta dulu waktu untuk menghafal step by stepnya agar mungkin nanti bisa bersamaan pas menjalankan senamnya. Kemudian yang keempat mengamati peserta untuk mencoba. Lalu yang kelima berikan pujian atas progres yang mereka lakukan. Ya kita harus sebagai instruktur senam kan kita harus juga mengapresiasi kerja keras dan juga usaha para pesertanya, biar nanti kan mereka merasa diperhatikan, mereka merasa kita itu care sama mereka, jadi mereka merasa kita itu sangat merangkul mereka. Jadi nantinya kegiatan ini pun bisa berlangsung lama karena ya semuanya mendukung, saling mendukung, jadi bisa dengan baik diterima di masyarakat. Begitu. Kemudian catatan dalam praktiknya adalah instruktur senam aerobik akan mempunyai peserta yang bervariasi. Untuk itu dibutuhkan strategi. Peserta yang sudah mahir untuk tentu tidak memerlukan motivasi dan bantuan. Keadaan ini berbeda terbalik dengan peserta pemula, di mana peserta-peserta ini lebih menganggap latihan fisik atau senam aerobik menjadi sebuah tantangan. Jadi mungkin kalau yang peserta yang sudah lama ikut dengan kita ya sudah tahu, mungkin program-programnya sudah jelas, apa yang kita sampaikan juga sudah tahu, nantinya juga seperti apa. Mungkin kalau
lebih ke peserta yang baru kan ya paling mereka juga yang malu-malu atau mungkin belum tahu kalau senam aerobik itu sebenarnya yang seperti apa toh, ya kita harus bisa jelaskan sebaik mungkin terus senyaman mungkin kita bisa menerima peserta baru ya bagaimana caranya kita harus bisa membuat peserta baru itu menjadi nyaman dan juga lebih bersemangat ikut dari kelas senam kita. Yang selanjutnya yaitu menambah suasana hati baik dan semangat. Berikut beberapa contoh kata-kata yang bisa dilontarkan ketika senam aerobik berlangsung. Sebagai instruktur senam ya kita harus bisa memacu semangat pesertanya. Yang antara lain yaitu ayo semua lakukan bersama. Terus awas ketukannya. Jadi biar iramanya tuh pas, semuanya bisa serentak, bisa melakukan gerakan yang sama. Kemudian good job, tetap semangat, tetap fokus, tetap lanjutkan, hajar lagi. Misal kalau pesertanya udah merasa lelah atau mungkin semangatnya sudah menurun, ya kita harus bisa memotivasi, harus dikasih semangat biar nanti semangat lagi gitu. Kemudian ada luar biasa ya, sebagai instruktur senam kalau memang semua kegiatan ini, semua tujuan dari kegiatan ini, semua yang kita maksud sudah tercapai, ya kita harus bisa mengapresiasi bahwa yang kita harapkan sudah tercapai, apa yang kita tujuan untuk senam ini bisa terrealisasi dan juga sudah sebagaimana mestinya ya, seperti apa yang kita harapkan. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Sebelumnya lanjut Mas Bagas, saya serahkan kembali kepada Mas Bagas. Oke, terima kasih Mas Aldio. Oke, untuk ini Mas Rama masih belum bisa join ya. Nanti dilanjutkan Ahmad Saifuddin terlebih dahulu untuk 3 slide ke depan. Oke, silahkan. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang esensi komunikasi dalam senam aerobik. Jadi komunikasi itu adalah kemampuan berkomunikasi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Begitu pula dalam olahraga, bahkan dalam instruktur senam pun sangat dibutuhkan. Baik itu instruksi verbal, non-verbal, dan lain-lain. Nah, dalam senam itu tentunya harus akrab dulu ya, sebelum berkomunikasi dengan baik itu harusnya kita harus akrab dulu dengan peserta, seperti itu, menjalin kehangatan terlebih dahulu. Kemudian komunikasi itu ada dua, yaitu verbal dan verbal. Yang pertama yaitu verbal. Verbal itu adalah komunikasi secara langsung atau dengan lisan. Sebagai contoh adalah kita menjelaskan program latihan, memperkenalkan latihannya itu seperti apa, kemudian dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu sendiri adalah komunikasi melalui media selain tulisan atau lisan, bisa sebuah isyarat, intonasi, ekspresi, raut muka, dan lain-lain seperti itu. Bahkan serta cara berpenampilan pun adalah bentuk komunikasi nonverbal. Lanjut. Nah, kemudian guna menunjang performa latihan itu instruktur itu harus yang pertama mampu menarik perhatian peserta atau mungkin dengan postur tubuhnya, kemudian pilihan musiknya, cara berpenampilan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, instruktur itu harus mampu memberikan instruksi yang mudah dipahami. Jika sulit, mungkin bisa diberi contoh terlebih dahulu. Mungkin kalau kita sulit memberikan instruktur yang sulit dipahami, kita memberikan contoh terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus mampu memainkan intonasi. Kemudian yang keempat yaitu
seorang instruktur itu harus mampu menerapkan kecakapan nonverbal, yaitu bahasa-bahasa isyarat tadi. Lanjut. Oke, silakan untuk Mas Rama untuk yang materi selanjutnya. Silakan. Ya, dalam memimpin, instruktur harus mengawali salam yang hangat, memperkenalkan diri, menjelaskan secara singkat program latihan, dan mengusahakan hafal dalam anggota senam yang ada di dalamnya. Pada saat latihan, instruktur harus mampu membangkitkan semangat peserta agar aktif dan berolahraga. Untuk praktek di lapangan, seperti contoh, halo saya Ahmad, apa kabar semuanya? Tentunya baik dan semangat ya. Hari ini kita akan latihan hip hop dance. Senam ini cocok untuk berbagai kalangan, terutama remaja. Namun gerakannya sudah saya pilih dan semuanya nanti bisa mengikuti dengan seksama. Jadi yang merasa berat atau kelelahan, maka segera dikurangi intensitasnya dengan cara mengikuti dengan perlahan. Manfaat senam ini bisa menurunkan berat badan secara bertahap dan juga aman dan benar, dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh karena kita telah melatih kardiorespirator sehingga mampu menguatkan otot jantung dan paru. Baik, di sini kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu dan berlanjut dengan pemanasan. Lalu latihan inti dan ditutup dengan pendinginan atau cooling down. Bersama saya juga ada kawan saya yaitu instruktur Aldio, Bagas, dan Faizi. Siap semuanya? Mari kita mulai dengan senyuman dan semangat yang membara. Sekian. Ya, itulah contoh kata-kata yang sering digunakan oleh instruktur senam. Ya, sesuai contoh di atas dapat dijelaskan bahwa instruktur senam dalam mengawali program latihannya hendak yang pertama memberikan salam dan memperkenalkan diri. Salam dapat berupa sapaan seperti hai, selamat pagi, assalamualaikum, dan sebagainya. Yang kedua, memperkenalkan program latihan dapat berupa nama dari program latihan, diperuntukkan untuk kalangan usia berapa, durasi waktu, maupun ketentuan berpakaian. Yang ketiga, informasi manfaat dari program latihannya. Hal ini penting agar peserta lebih bersemangat dan termotivasi untuk rutin mengikuti program latihan. Dan yang terakhir atau yang keempat, mengajak serta memotivasi peserta untuk aktif selama senam. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun juga materi yang kurang, kami minta maaf. Terakhir, salam dari kami, semangat, salam olahraga. Ayo kita senam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.